Ya, halo, ketemu lagi dengan Sindu Arif. Kali ini aku bareng Bunda Yuri. Bunda Yuri. Jadi kali ini aku pakai kaos dari Outshot. Jadi kaos yang enak dipakai, mau riding, naik mobil maupun apa, enak. Nah, ini kenapa kok ini mungkin ada sekitar 3 minggu Bunda aku udah upload. Karena kaki kirinya retak. Kaki kiri retak karena kepleset Depan kejeglong rumah. depan rumah, jadi tidak bisa naik motor, tidak bisa naik sepeda. Kalau mobil masih bisa sih, jadi Nyetir juga harus banyak jarang-jarang. harus banyak istirahat. Makanya Setirin kita nih. udah lama disetirin lah, ini asisten pribadi yang fee-nya sangat mahal. Junior Junior, advokat yang megang duit banyak ya. Salam kenal. Salam kenal, ini istri tercinta. Asik. Kalau pernah ngevlog bareng berarti kan kita bonceng naik motor ya, ada kelihatan Iya. mukanya. Ini mukanya. Perasaan pernah. Jadi ini kita tidak mau, aku juga tidak mau bahas mengenai perkara dulu ya Bun ini. Pakai Ya. kaos santai, kita sore-sore santai-santai. Ini bahas apa Bun? Bahas Bahas cinta-cintaan zaman cinta-cintaan dulu. ya. Boleh. Daisy. Nah ini Pasti nggak mau bahas mantan kan? Nggak mau kan? Jangan bahas mantan. Mantan yang lalu biarlah berlalu. Jadi ini mungkin bahas ini kenapa dulu kok suka sama si Dua Arif. Kenal pertama dulu di mana sih Bun? Kenal pertama ya pasti jelas kenalnya di kampus lah. Kampus. Di kampus. Kita anak hukum Undip ya dulu. Cuman Ya. secara kalau angkatannya kita sama, angkatan 2005. Cuman mungkin kalau Mas Sindu, manggilnya Mas ya karena kita ceritanya masa lalu. Iya Dek. Masa pacaran. Ceritanya, Mas Sindu ini dulu kan dia dari D3 Pertanahan terus nerusin ke S1 Hukum. Nah, ketemunya waktu di zaman S1 itu. Jangan ditanya waktu zaman D3, jangan S1-nya aja. Oke. Nah, ketemu di situ. Di kelas ya. Di Bun? kelas, jadi waktu itu emang udah pernah dikenalin, terus nggak tahu tiba-tiba kok kenalan lagi, perasaan udah pernah kenal, kok kayak Hmm. kenalan lagi pas mata kuliah yang buat antropologi hukum di ruang P310. Ingat Wah. nggak? Waduh. Ya jelas lupa. Tanggalnya kalau nggak salah 27 Oktober 2007. Udah masih angkat, masih ingat. ahli sejarah ini kayaknya. Sejarah. Terus. Tahu terus. Ini kalau Tante Jebret lihat seneng ini. Tante Jebret. Kok Jebret tuh Tante Oci tuh ya, cantik-cantik tante ya. Iya, siap. Terus. Habis itu Kenalan Kenalan emang sama temen SMA namanya Krisna. sama Om Nala. Mas Nala, Mas satu dulu kakak kelasku di SMA 1. Jaksa Handel. Sekarang jadi jaksa. Kasih pidum Mbak Bun. Kasih pidum, luar Iya. biasa. Keren. Nah, habis itu terus kenalan udah, terus malamnya ada yang SMS. Jadi waktu itu ceritanya masih SMS atau BBM ya, lupa. SMS. Nanya. Cuman waktu itu kebetulan pulsanya lagi habis, belum sempat beli. Nggak lama kemudian ada yang bilang, aku cuma balas ini, Mas ini pulsa terakhir, sorry nanti nggak bisa balas SMS-nya ya. Iya, terus nanya waktu itu basa-basi udah makan belum, ya biasalah ala-ala PDKT gitu, ingat banget. Bener nggak? Yo. Lupa kan? Nanya, habis itu ya udah, terus nggak tahu cering masuklah pulsa. Mas yang ngisiin pulsanya ya? Iya deh Ci, iya deh. Oh iya. Itu cewek itu memang seneng diperhatikan hal-hal kecil gitu ya Bun ya? Tapi Oh emang pengertian beneran. banget itu ya. Tapi emang pulsa pas habis beneran Yong. Iya, kan kerja dulu kerja di Nokia kan banyak pulsa ya. Terus saya seneng nih. Ya udah terus SMS-an terus endingnya waktu itu tahu-tahu deh aku besoknya lagi kan. Besoknya tuh ketemu di kampus tuh kayak pura-pura kayak nggak kenal, padahal sebenarnya tuh bisa SMS-an sampai tengah malam, ketemu aja nggak mau nyapa. Tapi kelihatan sih mukanya malu-malu sih. Kayak maluin ya. ketemu di kantin kan. Gitu terus jajan mendoan hangat kan. Sama es teh ya kan. Gitu ya udah terus kenalan ya terus SMS lagi ngajak mau, katanya mau izin mau main ke rumah, mau ngapain main ke rumah karena kan waktu itu terus terang
kalau cowok main ke rumah kan kesana pasti ada something, dan pasti ngomongin ke papa mama tuh rada abot. Kenapa mas mau main dalam rangka apa kan gitu kan, biar di sini dia nggak mau main aja. Main apa lah katanya, karena tahu kan aku dulu tuh penyuka novelnya Khalil Gibran. Alasannya jadi tuh berharap nanti dapat pacar atau suami yang romantis nih. ya gimana kan tuh pangeran berkuda putih ya, pangeran ganteng berkuda putih. Datangnya naik Ere King. Dulu naik Ere King guys. R-nya apa Supra yo, Supra X hitam. Ya. Supra. Itu tuh sudah. Ya udah sebenarnya main ke rumah ya, ditanya sama mama siapa Yi, panggilan gue Yi ya kalau di rumah ya. Siapa Yi, Lima teman sekolah, teman kampus gini oh ya udah ditanyain tinggal di mana. Betul kan waktu itu? Oke. Dudi kan waktu itu apa ya waktu itu? Udah tua kok. Waktu itu terus umur berapa dia? Ya terus ya udah terus kenalan, terus lagi ngajak malam mingguan. Ingat banget waktu pas malam mingguan, papa langsung bilang, boleh pergi tapi sampai rumah harus jam 10, jam 9 malam harus sampai rumah. Oke, langsung capcus. Makan di Kencan pertama kali malam. Itu belum pacaran deh, belum bilang I love you, you love me belum sih. Ngajak makan di Simsik Tembalang. Habis itu jajan jagung bakar di pinggir jalan Tembalang. Sekarang jadi pom bensin ya. Gitu toh. Ya udah terus ketika lihat jam kok tahu-tahu udah jam 9:30. Gua langsung kalang kabut panik tuh ya. Papa juga udah bolak-balik telepon suruh pulang. Oke, pulang 9:30-an lah, jam 10 baru pulang. Ya udah terus malam itu masih lanjut teleponan teman-teman nanya, Mas kenapa sih Mas kok mau ngajak aku? Iya deh. Kenapa sih Mas kok tiap malam mau telepon sampai tengah malam gini, terus ngajak makan tuh kenapa maksudnya? Ya karena kan kita udah kenal gitu. Terus saya tahu-tahu namanya gimana? Dek, aku lali ya Bun. Ya aku suka sama kamu. Iya. Gitu ya udah. I love you, you love me. Ya udah terus itu tanggal 9 Desember 2007, inget kan? Aku pasti lupa. Iya, 9 Desember nih, berarti bentar lagi mau anniversary nih pacarannya nih. Ya udah habis itu ya alhamdulillah ya namanya hubungan ya putus nyambung. Ya putus nyambung enggak pernah sih. Ya berantem sekali 2 kali. Ada berantem pernah sampai saking berantem nggak mau makan ya. Nggak doyan makan 3 hari. Begitu ketemu tahu-tahu muntah-muntah. Aku trik. makan. Waktu itu pas sidang kan. Iya, coba kan. Nah. Ya udah terus 2010 28 Februari 2010 lamaran. Ini cincinnya nih masih muat kan? Aku udah muat. Nih, terus waktu itu bilang pokoknya tahun 2011 harus nikah. Kalau nggak nikah kita putus. Ya padahal itu ada kakak ya. Kakakku Mbak Dita kan masih belum nikah. Itu juga nunggu suaminya kakak ipar, berarti kakak ipar Mbak Dita juga masih nunggu nikah lagi. Jadi ya udah gimana diwarni sama Mas Indu, makanya waktu itu tahun 2010 kita tunangan dulu. Terus 10 Mbak Dita sama Mas Andre nikah. Terus kita 18 Februari 2011 ini cincinnya. Iya, aku lupa. Makanya mau lihat di cincinnya. Beda dong, aku tanggal kenalan aja inget, tanggal ke rumah pertama kali berapa inget. Jadi ini cincin lamaran masih ada kan, ini cincin nikah. Gitu. Cuman waktu itu memang yang berkesan banget, bukan berkesan, maksudnya yang rado ini habis lamaran inget banget, mungkin ayah lupa kan, gelangnya hilang guys. Masa? Padahal lupa ya, padahal diboncengin loh sama Pak Sindu, sama Sindu waktu itu. Karena waktu itu kan aku dinasnya di Telkom Kudus. Ya, pas perjalanan Semarang naik Kudus, motor sama Mas Sindu. Iku Ere King apa Supra ya Bun? Supra ya. Ere King kota-kota toh. Boros soalnya. Buat beli bensin sama oli samping agak susah guys. Nek Ere King luar kota agak lurus. Agak boros. Ini cerita dari versiku. Ya versinya Mas Indu coba aku mau mungkin enggak, ini kan enggak tahu gini aku pengen dengar apa sih? Kok tiba-tiba iseng kayak gitu padahal ya karena dulu kan pada saat kenalan di ruang kelas itu
Kalau cowok kan pasti kita bikin catatan atau nyatet dosen itu kan susah, tulisannya udah jelek, udah diterangin ndak mudeng, sampai kos-kosan nanti baca tulisannya matanya bisa minus, repot kan. Paling enak nyari pinjaman catatan sama adik ke adik kelas. Itu Nah, pinjam ternyata catatan, difotokopi. Kebetulan istri dulu rajin, duduknya di depan, catatannya bagus. Dibaca enak kalau fotokopi ya. Kalau hasil ujian ya pasti bagus aku. nah itu gede banget. Karena aku cerdas. Filsafat hukum. Iya, Pelek antara tugas sama ulangan. cerdas. Tugasnya tak buatin, tak tulisin tangan. Ulangan ujiannya Nilainya? laporan A. C. C, Mbok. C filsafat hukum yang susah sih. Iya. Harus pakai penalaran. Berarti Ngarangnya, logika hukum iya, lu ngarangnya. berjalan Jadi berarti. setelah itu berjalannya waktu kita nikah. Oh, iya. Alhamdulillah pacaran aman lah, tidak ada halangan berarti. Nggak ada. Lamaran aman, setelah itu nikah 2011. Tuh, kan kelihatan tuh di belakang tuh ada di Cio. Anak Tak ikut ketiga. tadi, itu anak ketiga. Iya, jadi setelah nikah itu masih di bank dulu ya Bun ya. Jadi Masih, legal ya, aku udah masih. pengacara. Jadi legal. Nah, Itu pun juga ceritanya ya waktu itu kita mandiri kan, setelah nikah, kita mandiri, tidak mau di rumah Kudus, nggak mau di rumah Semarang, kita berusaha mandiri meskipun berat, pasti berat. Jadi kita nangani perkara hukum udah sering, yang susah itu kita nangani perkara rumah tangga karena ada hati, jadi harus hati-hati. tidak menerima ya Setelah nikah, setelah nikah Setelah tidak menerima nikah. perkara perceraian karena dulu Pak kan Sindu, saya Mbak belum Nani. masih orang biasa, masih warga sipil biasa. Loh, udah loh. Ya tapi kan maksudnya Belum advokat. belum bisa beracara, jadi mengurangi. Setelah ini perkara kantor cerai. pun masih bisa menerima perkara cerai, Syaratnya, yang nangani dia, bukan kalau saya. cewek. Kalau cewek. kalau cowok ya Pak Sindu. Dari berantem jadi baper. Ya nangani tidak aku lah, ada kawan lain yang di kantor yang nangani itu. Aku supervisi aja. Jadi setelah kita Bosnya. setelah nikah anak 3 sekarang tidak Anak 3. berasa ya Bun, tiba-tiba kok. Dah 3 aja ya, 3. Dah 3 aja. Dah ya. Ini. Sementara itu 3 aja. Sementara lo bilangnya sementara. Aduh. Ya, kita kan sudah KB ya Bun, udah KB ya, udah ya, ada KB. Ya, nek KB itu berapa spiralnya? 5 tahun ya, 5 tahun. Ya, alhamdulillah kita nikah 2011 sampai sekarang ya. Kalau ada riak-riak gelombang kecil pasti ada. Di setiap rumah tangga pasti ada. Cuman insya Allah kita bisa melewati itu semua. Tidak boleh sombong, tapi ya memang harus dinikmati. Rumah tangga itu udah ada yang mudah. Rumah tangga itu susah. Gak ada yang mulus ya. Jalan tol aja ada kelok-keloknya, ada geronjalannya. Ada geronjalannya, jadi harus kabes. Kalau lihat orang itu ya kayak sawang sinawang ya, ndak bisa semua. Oh itu enak terus, belum tentu. Ada cobaan itu banyak. Ada beberapa kawan rezekinya banter, perkaranya banyak. Misalnya ada halangan, belum dikasih karunia anak. Ya. Ada, ya dinikmati aja sambil berusaha. Ada yang normal semua, perkaranya sedikit, ya ada. Nggak selalu mulus, terbalik nanti itu. Oke. Nah, jadi gitu harus kerjasama biar Kerja sama istri, kerja Sama sama istri. suami. ya kita terbuka. Jadi kalau di dalam rumah tangga mungkin salah satu tips ya Bun ya. Ya. Cowok itu ya selamanya anak kecil, beda di umur, Ya. perlu mainan. Nah ya, jadi kalau aku ada mainan motor, mainan mobil, mainan kemarin kamera, banyak lah. Drone. Dapat duit kan misalnya itu hobi. Itu ya piye ya, selagi tidak mengganggu rumah tangga ya jangan Ya nggak jangan ya, dilarang. nggak tak larang juga. Sekarang burung lagi senang burung kicau. Kalau burung cuma syaratnya satu, boleh melihara tapi jangan suruh aku buat rawat burung karena nggak suka baunya. Bulunya alergi bulu. Enggak sih kan di luar. Iya, Jadi maksudnya kan
Ya burung kemarin belum lama juga mati. Nah ini selama aku nikah dari 2011 ya. Mungkin sebelumnya juga ya Bun ya. Iya. Itu tidak pernah rumat-rumat ya Bun. Yes. Meh tumbuhan, meh burung apa? Maksudnya hewan sama Tanaman, sekali tidak burung pernah. Tanaman pernah Dulu sebentar. tanaman pas zamannya Hamilnya Tata, tiba-tiba bulan itu pengen pertama. tanaman, terus belajar sampai ke Kediri, kemana-mana Jawa Timur, belajar tanaman. Kita sarjana hukum tapi pengen belajar tanaman. Udah feeling sih waktu anaknya kayak Ya mungkin cewek. ternyata cewek, ternyata bener, cewek bener. Jadi ya itu tiba-tiba ini kok pengen pelihara burung, Tapi nggak tahu. nggak tahu jangan. Nanti tidak langsing-langsing lagi ya Bun ya. Dulu langsing, dulu kurus bareng kita kurus bareng karena langganannya warteg ke warteg. Punya duit penyetan lah, wis Iya, prestasi. enak loh, Kalau penyetan kucingan tuh. agak kurang suka karena aku dulu makannya banyak. Kalau makan Kurang banyak pas, ke kucingan boros. Jadi kita kanan ya. Jadi aku suka warteg ke warteg. Kalau punya duit rada penyetan ya Bun ya. Enak, Terus enak. setelah itu jadi pengacara gendut bersama. Sempet aku dulu bobot 89. Pas di Padang tuh ya. Wirawiri Berarti itu 3 tahun ya, 3 tahun makan Padang. terus. Jadi agak lama. Setelah itu kemarin kita olahraga, rajin kita sepedaan ikut Tour de Borobudur. Efek lockdown. Sepedaan efek lockdown kemarin kita olahraga sepeda. Setelah bokongku dibeneri sama dokter Wignya. Itu aku sepedaan, semangat. Tiba-tiba ini retak jatuh kayak gini ya berhenti dulu gendut lagi. Sebagai istri yang setia aku menemani tidak olahraga. Di kok larang-larang. Iya iya. Nggak dipakai. Pakai yo. Ya mungkin perjalanan singkat lah ya, apa ibaratnya kayak kisah Flashbacknya. flashback kisah cinta. Kisah Iya. cinta ini. Jadi ini kita cerita tidak naik motor, kita ceritanya naik mobil. Bukan mau memberi kemesraan Nggak. sudah. Gini mesra. Enggak ada mesra-mesraannya, romantisnya tidak Yes. ada. Tapi tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung Iya. jawab. Jadi nek Eh, romantis bawa bunga, aku berapa kali pun bawa bunga? Cuma sekali doang pas nembak toh itu pun keluarnya udah agak layu. Ya enggak bisa milih, enggak bisa itu. Iya pasti. Ya Mengumbar masih dulu. I love you-nan juga. Oh bahaya. Ya. Justru ya menurutku ternyata setelah berapa tahun pernikahan ini justru laki yang suka mengumbar kata I love you dan ngasih bunga itu malah Mesra, bahaya. romantis. Mesra malah bahaya karena apa? Dikhawatirkan masalah tidak hanya dengan istrinya tapi mungkin juga dengan yang lainnya. No, hati-hati. Jangan suka sama cowok yang pinter merayu karena kalau dia ibaratnya target istrinya itu pasti ada target lainnya. Nah, Biasanya gitu. saja. Ini kita ngomong karena di Pengalaman kantor mengalami ya. ada beberapa yang masuk ibaratnya perkara cerai ya Bun ya. Perkara cerai itu ya salah satunya banyak yang romantis itu. Awalnya romantis. Ya, romantis. Tiba-tiba I love you ke yang lain. Ternyata juga Karena romantis gini, yang lain. kita udah umur aku hampir 40 lah ya. Tua ya? Itu juga 37 lah. pesonanya ke banyak yang masih suka ya Bun ya. Jadi Maksud- om-om itu Oh, iya, pesonanya ndak aku, orang Oh, lain. kirain. Ndak aku. Jadi itu juga makanya ada kata-kata istilah puber kedua atau apa itu bahaya karena om-om ini udah mapan, adik-adik mau shortcut pengen hidup kepenak ya Iya. nyari om-om itu yang bahaya. Begitu. Apalagi misalnya dengan modal kata-kata Awas. romantis. Wis romantis duit akeh ya Bun ya. Ah, Mau apa Dek? Jazz atau Brio? Apa Bun? aduh, perih rasanya. Cukup Iya. deh Yuri aja ya. Iya. Oke, jadi gitu siang ini. Mungkin sementara nanti ada next. Kita obrolan lain. Ini kita udah mau hampir sampai kantor ya, meskipun nanti kita bisa kiri, kita muter dulu. Biar panjang. Biar agak panjang. Jadi mungkin sementara itu ya Bun. Yes. Kita akhiri ngobrol bareng kita naik mobil ini. Bagi yang sudah subscribe terima kasih, yang belum silahkan dipencet, jangan lupa like dan komen. Bye-bye. Terima kasih.